Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Ismullahil A'zam yang terdapat di dalam kitab Al-Awfaq lil Imamil Ghazali rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, pada halaman ke-11 disampaikan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Babu Ismillahil A'zam, bab yang menjelaskan tentang nama Allah yang agung. Alladzi kana ala tajin Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi wassalam, di mana Ismullahil A'zam ini terdapat di mahkota Nabiullah Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud, dan mudah-mudahan keselamatan dan rahmat Allah bagi keduanya. Wa huwa Ismullahil A'zam, apa yang terdapat di dalam mahkota Nabi Sulaiman ini adalah Ismullahil A'zam. Man alaqahu ala adudihi al-aiman au fi imamatihi, barang siapa yang menggantungkan Ismullahil A'zam ini pada lengan kanannya, artinya diletakkan di sini atau diletakkan di imamah, di surban, atau bisa saja diletakkan di songkok seperti ini, songkok hitam, diletakkan di dalamnya, maka mempunyai khasiat khodoat lahur riqabuh, maka semua orang-orang yang mempunyai sifat tinggi, mempunyai sifat sombong, yang mempunyai sifat arogan, maka orang-orang tadi akan tunduk, akan menjadi rendah di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Begitu juga wal jinnu wal insu, jin dan manusia akan tunduk kepada orang-orang yang menggunakan Ismullahil A'zam ini, kemudian diletakkan di lengannya, atau diletakkan di imamahnya, di surbannya, atau diletakkan di songkoknya. Wa tubdo lahu kullu hajatin, dan dikabulkan setiap hajat-hajatnya. Jadi orang yang menggunakan ini, setiap hajat-hajatnya, keinginannya oleh Allah dipermudah. Kenapa dipermudah? Karena memang Ismullahil A'zam yang terdapat di mahkota Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini mempunyai kekuatan untuk menundukkan, mempunyai kekuatan ketika kita berbicara, maka orang itu akan mengiyakan dari setiap apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita menawar barang dengan harga yang sama dengan orang lain, maka pasti itu akan didapat oleh kita karena kekuatan yang terdapat di dalam Ismullahil A'zam yang oleh sahabat-sahabat sekalian letakkan di dalam songkok atau di imamah, atau juga bisa diletakkan di lengan kanan. Sebab itu sahabat-sahabat jangan sampai tidak tahu Ismullahil A'zam ini yang digunakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam untuk bisa menundukkan alam jin, menundukkan alam manusia, dan menundukkan setiap hewan-hewan yang ada di muka bumi.
Wa laisa mithlu hadzal ismi ala wajhil ardi, dan tidak ada azimat yang semacam ini di muka bumi ini yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Fa innahu azimun, ini adalah kekuatan yang sangat agung, yang jika dilakukan dengan benar oleh sahabat-sahabat sekalian akan mempunyai efek atau dampak yang luar biasa. Wa yazidut taharah waqtal lubsi, dan ketika sahabat-sahabat sekalian ingin memakainya, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian itu mempunyai wudhu. Jadi jangan sampai ketika memakai awal itu tidak mempunyai wudhu. Usahakan mempunyai wudhu baru dipakai, supaya kekuatan daripada azimat Ismullahil A'zam ini bekerja dengan baik dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wa huwa hadza, dan inilah bentuk daripada Ismullahil A'zam yang terlihat di layar kaca. Oleh sebab itu ketika sahabat-sahabat sekalian nanti ingin menulisnya, maka hendaklah screenshot ini untuk kemudian nanti ditulis oleh sahabat-sahabat sekalian. Terus selanjutnya, bagaimanakah cara sahabat-sahabat sekalian untuk menulisnya? Ketika saya mengkaji ini dulu, maka alangkah baiknya sahabat-sahabat sekalian menulis ini, yaitu Ismullahil A'zam yang terdapat di mahkota Nabiullah Sulaiman ini dilakukan pada saat jam 7 pagi di hari Jumat Legi. Jadi Jumat Legi. Kenapa kok harus hari Jumat Legi? Ini kata guru saya dulu, Jumat itu adalah artinya adalah berkumpul. Setiap yang diinginkan itu berkumpul, dan legi itu artinya adalah manis, maka setiap yang dihasilkan ucapannya akan menjadi manis. Ketika berusaha maka usahanya itu akan berbuah manis. Maka lakukanlah penulisan ini di saat jam 7 pada hari Jumat Legi. Ingat, hari Jumat Legi jam 7 atau jam pertama dalam hitungan saat dengan jam dengan jam menggunakan perputaran matahari atau istiwa, dikenal dengan jam istiwa. Jadi kalau dikonversi ke jam kuib itu kira-kira jam 6:30. Jadi jam 6:30 sahabat-sahabat sekalian lakukanlah sholat, baik sholat hajat, ini tidak wajib, baik sholat hajat maupun sholat duha. Yang penting sahabat-sahabat sekalian dalam penulisannya itu nanti setelah sholat itu masih dalam keadaan suci, dohiron wabatinan, dan tempat serta badan itu harus suci. Kemudian tulislah. Setelah ditulis, sahabat-sahabat sekalian lipat. Setelah dilipat, asapilah dengan dupa atau kemenyan. Baru setelah itu diletakkan di songkok atau diletakkan di lengan. Jadi terserah sahabat-sahabat sekalian mau diletakkan di lengan yang kanan seperti ini, atau juga bisa digunakan untuk diletakkan di songkok. Jadi di songkok kita, songkok hitam ini kan di sini, ini ada tempat untuk menaruh kertas itu. Insya Allah ketika dilakukan dengan cara-cara yang benar, akan mempunyai dampak yang tidak terbayangkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan sahabat-sahabat sekalian mendapatkan fadilah daripada apa yang saya sampaikan ini. Dan mohon maaf apabila ada silap kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.